Berikut penjelasan farmakognosi bab yang keempat lanjutan untuk materi Olea pinguea dan Olea volatilia. Pada slide selanjutnya yaitu pengertian oleum. Oleum atau minyak dibagi menjadi dua. Yang pertama, oleum pinguea atau minyak lemak. Yang kedua, oleum volatilia atau minyak kaciri atau minyak menguap atau minyak terbang. Slide selanjutnya yaitu pengertian dari Olea pinguea adalah campuran senyawa asam lemak bersuhu tinggi. Suhu tinggi di sini yaitu 90 derajat Celcius sampai 98 derajat Celcius atau bisa sampai 100 derajat Celcius atau suhu mendidih dengan gliserin atau gliserida asam lemak bersuhu tinggi diperoleh dengan jalan pemerasan. Kemudian cara-cara memperoleh minyak lemak, yang pertama diperas pada suhu biasa. Misalnya Oleum arachidis, Oleum olivae, dan Oleum origini. Suhu biasa di sini menggunakan suhu 15 derajat Celcius sampai dengan 25 derajat Celcius. Kemudian yang kedua diperas pada suhu panas. Misalnya Oleum kakao dan Oleum kokos. Di sini pada suhu panas menggunakan suhu antara 35 derajat Celcius sampai dengan 45 derajat Celcius. Slide selanjutnya yaitu syarat-syarat untuk minyak lemak. Yang pertama harus jernih, yang cair harus jernih, begitupun yang padat sesudah dihangatkan di atas suhu lebur yang tidak boleh berbau tengik. Kemudian kecuali dinyatakan lain harus larut dalam segala perbandingan dalam CHCl3. Ether dan ether minyak tanah harus memenuhi syarat-syarat minyak mineral, minyak harsa dari minyak-minyak asing lainnya, senyawa belerang dan logam berat. Cara identifikasi minyak lemak pada kertas meninggalkan noda lemak atau noda yang berwarna kuning. Slide selanjutnya adalah penggunaan minyak lemak. Yang pertama sebagai zat tambahan, yang kedua sebagai pelarut, misalnya sebagai pelarut obat suntik, lotion, dan lain-lain. Anti racun, untuk racun yang tidak larut dalam lemak, racun dibalut lemak, lalu segera diberi pencahar atau emetikum. Tetapi bila racun yang larut dalam lemak, maka dalam bentuk terlarut absorpsi dipercepat. Apa itu absorpsi dipercepat? Perjalanan obat dibutuhkan manusia memerlukan beberapa tahapan, mulai dari pelepasan obat dari bentuk sediaannya, pelarutan, absorpsi, dan distribusi ke dalam jaringan atau organ, metabolisme, dan kemudian diekskresikan keluar tubuh. Dan suatu zat aktif harus mempunyai kelarutan dan laju disolusi yang baik, karena umumnya obat baru dapat diabsorpsi dalam bentuk terlarut. Laju disolusi adalah kecepatan melarutnya zat padat dalam pelarut per satuan waktu. Bila obat dapat memenuhi persyaratan laju disolusi, maka obat tersebut juga akan dapat diabsorpsi dengan baik oleh tubuh. Kemudian penggunaan minyak lemak yang selanjutnya yaitu sebagai obat. Misalnya Oleum rigini dapat dipakai sebagai pencahar. Pada slide selanjutnya yaitu penyimpanan minyak lemak. Kecuali dinyatakan lain, harus disimpan dalam wadah tertutup baik, terisi penuh, terlindung dari cahaya. Contohnya minyak lemak. Yang pertama, minyak kacang atau Oleum arachidis adalah minyak lemak yang telah dimurnikan, diperoleh dengan pemerasan biji arachidis hypogea L yang telah dikupas. Yang kedua, minyak coklat atau minyak kakao adalah lemak padat yang diperoleh dengan pemerasan panas biji Theobroma kakao L yang telah dikupas dan dipanggang. Yang ketiga, minyak kelapa atau Oleum kokos adalah minyak lemak yang diperoleh dengan pemerasan panas endosperm Cocos nigrifera L yang telah dikeringkan.
Selanjutnya yaitu penggolongan minyak lemak. Minyak lemak dibagi dalam dua golongan. Yang pertama, minyak-minyak yang dapat mengering, misalnya oleum lini, oleum ligini. Yang kedua, minyak-minyak yang tidak dapat mengering, misalnya oleum arachidis, oleum olivarum, oleum amygdalarum, oleum sesame. Kemudian penyimpanan minyak lemak kecuali dinyatakan lain harus disimpan dalam wadah tertutup baik, terisi penuh, terlindung dari cahaya. Selanjutnya adalah contoh-contoh minyak lemak. Yang pertama, minyak kacang atau oleum arachidis, minyak coklat atau oleum kakao, minyak kelapa atau oleum kokos, minyak ikan atau oleum Lecouris aceli, minyak lini atau oleum lini, minyak zaitun atau oleum olivaceae, minyak jarak atau oleum ligini, sampai dengan minyak pala atau oleum myristicea expressum. Kemudian selanjutnya adalah olea volatilia. Pengertian dari olea volatilia: minyak kaciri disebut juga minyak menguap atau minyak terbang. Olea volatilia adalah campuran bahan-bahan berbau keras yang menguap yang diperoleh baik dengan cara penyulingan atau perasan sintesia segar maupun secara sintetis. Minyak kaciri diperoleh dari tumbuh-tumbuhan, daun, bunga, kulit, dan buah atau dibuat secara sintetis. Apa itu sintetis? Sintetis adalah penggabungan monomer dan prosesnya yang dikenal sebagai polimerisasi. Selanjutnya adalah sifat-sifat minyak kaciri. Yang pertama, mudah menguap. Yang kedua, rasa yang tajam. Yang ketiga, wangi yang khas. Yang keempat, tidak larut dalam air, larut dalam pelarut organik. Yang kelima, minyak kaciri yang segar, tidak berwarna, sedikit kuning muda. Kemudian warnanya coklat, hijau ataupun biru, disebabkan adanya zat-zat asing dalam minyak kaciri tersebut, misalnya minyak kayu putih atau oleum cacu putih yang murni tidak berwarna, warna hijau yang ada seperti yang terlihat di perdagangan karena adanya klorofili dan spora CU atau tembaga. Warna kuning atau kuning coklat terjadi karena adanya pemerian dibagi adanya 3 poin. Poin yang pertama, cairan jernih. Poin yang kedua, bau seperti bau bagian tanaman asal. Poin yang ketiga, penyimpanan dalam wadah tertutup padat, terisi penuh, terlindung dari cahaya dan di tempat yang sejuk. Kemudian ada yang disebut identifikasi. Identifikasi dibagi menjadi 3 poin. Poin yang pertama, teteskan 1 tetes minyak di atas air, permukaan air tidak keruh. Poin yang kedua, pada sepotong kertas teteskan 1 tetes minyak yang diperoleh dengan cara penyulingan, uap, tidak terjadi noda transparan. Poin yang ketiga, kocok sejumlah minyak dengan larutan NaCl, jenuh, volume sama, biarkan memisah, volume air tidak boleh bertambah. Kemudian selanjutnya adalah cara-cara memperoleh minyak kaciri. Yang pertama, cara pemerasan, yaitu cara yang termudah dan masih dapat dikatakan primitif. Cara ini hanya dapat dipakai untuk minyak kaciri yang mempunyai kadar tinggi dan untuk minyak kaciri yang mempunyai kadar tinggi dan minyak kaciri yang tidak tahan pemanasan, contohnya minyak jeruk. Cara penyulingan atau destilasi. Yang A, cara langsung menggunakan api langsung. Bahan yang akan diolah dimasukkan ke dalam sebuah bejana di atas pelat yang berlubang dan bejana berisi air. Uap air yang naik melalui lubang dan melalui sebuah pendingin. Kemudian minyak yang keluar dengan uap air ditampung. Cara ini hanya dapat digunakan untuk jumlah bahan bakal yang sedikit karena jumlah air
yang akan menjadi uap dan membawa serta minyak terbatas jumlahnya. Selanjutnya yaitu B, cara tidak langsung atau destilasi uap. Bahan yang akan diolah dimasukkan ke dalam sebuah bejana dan ditambah dengan air. Alirkan ke dalamnya uap air yang berasal dari bejana lain. Cara ini dapat digunakan untuk bahan bakal dalam jumlah yang besar, terutama bahan bakal yang mempunyai kadar minyak atsiri yang rendah. Dari kedua cara di atas, pada bejana penampungan akan terdapat dua lapisan, yaitu lapisan air dan minyak atsiri. Letak minyak atsiri dan air tergantung pada berat jenisnya. Jika BJ atau berat jumlah minyak atsiri lebih besar BJ air, maka minyak atsiri berada di bawah dan sebaliknya. Kedua lapisan ini dapat dipisahkan dan setelah dipisahkan, sisa air dapat dikeringkan dengan menggunakan zat-zat pengering. Contohnya Na2SO4 eksitasus. Pengeringan sisa air ini perlu dilakukan sebab dengan adanya sisa air tersebut minyak atsiri cepat rusak atau menjadi tengik atau lebih mudah expired. Bila lapisan minyak atsiri dan air sukar dipisahkan, dapat ditambahkan NaCl jenuh untuk menarik airnya. Selanjutnya yaitu yang C, cara enfleurage. Apa itu enfleurage? Adalah cara penyerapan atau pengambilan minyak atsiri dari lemak. Poin yang pertama, biasanya untuk minyak atsiri yang berasal dari daun bunga yang digunakan untuk kosmetik. Daun bunga disebarkan di atas keping gelas yang lebih dulu dilapisi dengan lemak atau gemuk. Dibiarkan beberapa lama tergantung dari jenis daun yang diolah. Contoh, bunga melati 24 jam. Kemudian daun bunga diangkat, diganti dengan yang segar sampai beberapa kali, sampai lemak itu benar-benar jenuh. Dengan minyak atsiri biasanya lemak itu dapat digunakan untuk 30 kali. Poin yang kedua, kemudian lapisan lemak dikerok, dilarutkan dalam alkohol absolut. Misalnya minyak atsiri akan larut sedangkan lemaknya tidak larut, sehingga lemaknya dapat dipisahkan dari minyak atsiri. Minyak atsiri yang ada dalam alkohol disuling secara vakum atau disedot dengan alat evaporator vakum. Alkohol yang digunakan bukan alkohol fortior sebab waktu diuapkan uap air akan membawa minyak atsiri. Cara ini dapat digunakan untuk bahan bakal dengan kandungan minyak atsiri yang rendah dan tidak tahan pemanasan. Kemudian selanjutnya adalah syarat-syarat minyak atsiri. Yang pertama, harus jernih, tidak berwarna. Kalau perlu setelah pemanasan, kejernihan dapat dibuktikan dengan cara meneteskan satu minyak atsiri ke atas permukaan air. Kemudian permukaan air tidak keruh. Minyak menguap umumnya tidak berwarna, hanya beberapa yang sesuai dengan warna aslinya. Oleum bergamote berwarna hijau karena klorofilnya terlarut ke dalamnya. Oleum cacu putih berwarna hijau karena senyawa tembaga dari alat penyulingannya terlarut ke dalamnya. Minyak atsiri akan berwarna kuning atau kuning kecoklatan karena sudah terurai atau teroksidasi. Kemudian yang kedua, mudah larut dalam kloroform atau ether. Yang ketiga, minyak atsiri yang diperoleh dari penyulingan uap harus bebas minyak lemak. Hal ini dibuktikan dengan cara meneteskan ke atas kertas perkamen, tidak meninggalkan noda transparan. Kemudian slide selanjutnya adalah poin yang keempat, harus kering karena air akan mempercepat reaksi oksidasi sehingga minyak akan
berwarna. Kekeringan dibuktikan dengan cara mengocok sejumlah minyak atsiri dengan larutan natrium klorida. Jenuh, volume sama, biarkan memisah. Volume air tidak boleh bertambah. Kemudian yang kelima, bau dan rasa seperti Simplicia. Bau diperiksa dengan cara mencampurkan 1 tetes minyak atsiri dengan 10 ml air. Rasa diperiksa dengan mencampurkan 1 tetes minyak atsiri dengan 2 gram gula. Selanjutnya yaitu contoh minyak atsiri. Yang pertama, Oleum phoeniculi atau minyak kadas. Yang kedua, Oleum anisi atau minyak kadas manis. Yang ketiga, Oleum caryophylle atau minyak cengkeh. Selanjutnya yaitu Oleum citri minyak jeruk. Cara pembuatan: pemerasan kulit buah bagian luar yang masih segar dari tanaman citrus lemon. Yang kelima, Oleum auranti atau minyak jeruk manis. Cara pembuatan: pemerasan kulit luar yang segar dan masak dari tanaman citrus sinensis. Yang keenam, Oleum eucalypti atau minyak kayu putih adalah minyak atsiri yang mengandung sineol 50% sampai dengan 60%. Yang ketujuh, Oleum menthae piperate atau minyak permen adalah minyak atsiri yang diperoleh dengan destilasi uap dari bagian di atas tanah tanaman Menthaea piperate. Selanjutnya yaitu yang kedelapan, Oleum cinnamomum atau minyak kayu manis. Pembuatan: penyulingan minyak uap kulit batang dan kulit cabang Cinnamomum gelanicum blume. Yang kesembilan, Oleum citronellae atau minyak sereh. Pembuatan: penyulingan uap daun Cymbopogon nardus. Yang ke-10, Oleum rose atau minyak mawar. Pembuatan: penyulingan uap bunga segar Rosae galisa alba. Slide selanjutnya yaitu video literatur dari cara atau praktikum penerapan dari ilmu sirup dan olea volatilia. Nanti Bapak akan berikan video tersebut di Google Classroom. Kemudian slide selanjutnya yaitu agenda yang akan Bapak bahas, yaitu bab ke-5 Simplicia dari hewan. Demikian